wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat pagi. Nah, yang terhormat kepada Ibu Nur Fauzia selaku Kepala SD Negeri Jogoroto, dan yang saya hormati Bapak Ibu serta karyawan SD Negeri Jogoroto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan iman dan Islam. Semoga acara ini membawa berkah untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, kali ini Bapak Ibu semuanya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang budaya positif. Menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ibu Nur Fauzia selaku Kepala SD Negeri Jogoroto. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir di sini dalam rangka untuk menyimak diseminasi pemahaman penyebaran budaya positif di sekolah guru penggerak di SDN Jogoroto dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan yang lurus kepada umat manusia. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada pagi hari ini guru penggerak, calon guru penggerak di SDN Jogoroto melaksanakan diseminasi pemahaman penyebaran budaya positif di sekolah. Oleh sebab itu, harapan saya mudah-mudahan dengan tema seperti ini nanti dapat mengimbas kepada anak didik kita, terutama siswa-siswi SDN Jogoroto, sehingga ada peningkatan karakter. Dan saya sebagai kepala sekolah sangat bersyukur dan merasa bangga karena adanya calon guru penggerak yang kemarin satu sudah lulus dan sekarang ditambah 3 lagi. Karena guru penggerak adalah agen pembawa perubahan. Guru penggerak merupakan teladan dan agen transformasi di komunitas pembelajaran. Juga guru penggerak itu merupakan guru yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan pesan saya, tetap semangat dan jangan sampai putus di tengah jalan. Mudah-mudahan nanti sampai panen karya atau luka karya yang terakhir dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja dari saya. Saya ucapkan salam guru penggerak. Tetap semangat. Ya, tetap semangat, jangan sampai mengeluh begini-begini. Itu memang suatu program atau suatu kegiatan pasti ada tantangan dan rintangan. Itu sudah biasa karena hidup adalah perjuangan. Dan nanti insya Allah akan mengimbas pada karir atau jenjang jenengan ke jenjang yang lebih tinggi. Amin Allahumma amin. Saya akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nur Fauzia yang telah memberi sambutan. Semoga membawa semangat dan keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan materi tentang budaya positif. Ya, lanjut Bu. Nah, sebelum itu kita membuat kesepakatan dulu ya. Agar apa? Agar
nanti bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira yang pertama apa? Ada ide dari Bapak Ibu guru semuanya? Kira-kira, monggo Bu Bibi. Saling menghormati pendapat teman. Saling menghormati pendapat teman. Yang pertama, saling menghormati pendapat teman. Kira-kira apa lagi? Selain Pak, Monggo, angkat tangan. tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Kemudian begini. Mungkin HP-nya bisa di silent. HP di silent. Ayo kira-kira apa? Halo? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Terima kasih. Kalau boleh saya mendapatkan setuju apa tidak? Boleh. Izin jika ke belakang atau ada keperluan ya. Nah, supaya apa? Nanti kita tidak saling mencari kemana tadi. Nanti yang pertama tadi saya ulangi. Disiplin waktu, izin ke belakang, kemudian saling menghormati pendapat orang lain, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Setuju ya semuanya ya? Oke, lanjut Bu Vida. Nah, untuk itu kita berdiri dulu ya. Berdiri biar semangat. Monggo, kamu ya. Mau mempraktekkan gerakan lagu ayam dan bebek. Nanti kita tirukan sama-sama ya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kira-kira apa maksud dari eksperimen tersebut kira-kira selain untuk merefresh otak kita? Ayo, ada pendapat kira-kira mengapa kok ada eksperimen semacam itu kira-kira? Nah, tadi kan ayam, bebek, ayam ketemu bebek hadap-hadapan, salam-salaman. Kira-kira maksud dari itu apa? Ayo. Menjaga kerukunan, betul. Terus tidak membeda-bedakan teman. Jadi semuanya di sini kita sama. Saling menghormati, saling menghargai. Agar apa? Agar tercipta sekolah yang positif, yang kondusif, dan juga nyaman bagi kita semua. Lanjut Bu Vida. Nah, kata-kata motivasi hari ini, bermimpilah yang besar dan selalu berani untuk gagal. Jadi kita sebagai guru pasti punya mimpi. Ya, semuanya punya mimpi. Nah, saya bertanya kepada siapa yang mau menjawab, kira-kira mimpi panjenengan semuanya memimpikan murid yang seperti apa dan ingin mewujudkan sekolah yang seperti apa? Ya, ada yang angkat tangan, siapa yang mau? Kira-kira Bu Tuti, monggo, terima kasih. Ya, sesuai dengan kata-kata motivasi ini, bermimpilah yang besar dan selalu berani untuk gagal. Kami berharap untuk kedepannya murid-murid kita bermimpi bahwa murid-murid kita nantinya akan sukses. Itu mimpi kita, gambaran kita. Bayang kita, bagaimana kita nanti menciptakan murid yang sukses. Inilah tugas kita untuk mengawal dari sekarang supaya anak-anak ini nantinya bisa tercapai cita-citanya. Jadi kita bermimpi semuanya sukses. Kedepannya urusan nanti. Terima kasih. Beri apa untuk Bu Tuti. Kira-kira ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Blok barat sama blok timur, katanya mau blok seperti ini. Oke,
mimpi saya untuk murid-murid saya adalah sesuai dengan visi juga yang ada di SD Jogoroto, anak-anak yang beriman dan bertakwa, tentunya berkarakter dan berbudi luhur, anak-anak yang berakhlak mulia. Dan untuk kedepannya kesuksesan pasti akan terbawa jika anak-anak memiliki iman dan takwa dan akhlak yang mulia. Mohon Pak Farid. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Susi. Nah, jadi semuanya, setiap guru itu mempunyai mimpi yang berbeda untuk murid-muridnya. Tapi jika disimpulkan, semuanya ingin murid-muridnya sukses, ya, sukses. Loh, kira-kira bagaimana kita bisa membuat murid kita sukses? Nah, tentu itu PR kita. Bagaimana? Nah, salah satunya nanti kita bahas dalam slide nanti yang akan saya tampilkan. Ya. Silakan lanjut Bu Ida. Nah, pertanyaan pematik, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan dalam mendisiplinkan murid? Kira-kira strategi apa yang digunakan dalam menerapkan disiplin untuk mendisiplinkan murid? Nah, saya kasih kertas post-it, nanti bisa ditempel dan dibacakan. Jadi saya bacakan. Nanti yang sudah selesai bisa ditempel. Strategi apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan dalam mendisiplinkan murid atau mengubah perilaku murid agar menjadi lebih baik lagi? Oke, ditempel. Terima kasih Bapak Ibu semuanya karena sudah memberi jawabannya dan sudah menempelkan. Yang pertama, saya membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan setiap kegiatan. Yang kedua, dengan strategi sanksi atau konsekuensi
dan keteladanan. Berikutnya membuat keyakinan kelas. Terus memberi contoh perilaku yang nyata tentang disiplin kepada siswa. Terus kemudian memberi tugas kelompok sehingga murid punya tugas masing-masing. Nah, terima kasih semuanya. Jawaban itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Mengapa? Karena setiap guru mempunyai strategi sendiri-sendiri. Untuk apa? Untuk meningkatkan kedisiplinan dan mengubah perilaku anak untuk lebih baik lagi. Selanjutnya berikutnya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan konsep budaya positif. Jadi yang pertama itu ada perubahan paradigma. Lanjut. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Terus kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Lanjut, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi inilah konsep budaya positif. Berarti ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Lanjut Bu Rida. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih kira-kira pengertian dari pembelajaran dengan paradigma baru? Jadi pengertiannya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kelas kita tidak langsung memberikan materi, tapi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan yang pertama adalah membedakan kurikulum, mendiferensiasi dulu apa kebutuhan setiap siswa. Jadi ada namanya tes, ya, dites dulu, diagnostik awal. Yang pertama itu, kemudian baru kita menentukan kira-kira metode yang pas untuk anak tersebut itu bagaimana. Nah, di sini saya akan bertanya pengalaman dari salah satu guru selama ini dalam kelas seperti apa dalam pembelajaran. Kira-kira yang mau siapa menceritakan pengalamannya dalam mengajar? Apakah sudah melakukan diferensiasi apa belum? Kira-kira Bu Vivi mungkin? Terima kasih Pak Murid. Di sini pembelajaran dan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Pengalaman pembelajaran saya, terutama di kelas 1 yang saat ini saya ampuh, kami di kelas menerapkan berdiferensiasi, tapi tidak melulu berdiferensiasi Pak, karena melihat kondisi anak-anak juga. Beberapa kali kami menerapkan diferensiasi, contohnya kemarin pada pembelajaran matematika, di mana di awal pembelajaran sudah dilaksanakan diagnostik awal, sehingga saya mengetahui kemampuan kesiapan belajar murid-murid saya di kelas 1. Setelah itu saya bagi menjadi 3 Pak, ada yang low, middle, sama high. Nah, dari situ saya membuat materi. Untuk materi di awal sama geometri, di mana anak-anak mengenal bentuk bangun geometri. Nah, perbedaannya adalah saya pada teknik memberikan materinya. Di kelompok A saya lebih karena anak-anak high, jadi lebih ke gaya menerangkan secara langsung. Jadi anak-anak sudah menangkap. Kemudian di yang kedua saya menggunakan media gambar. Kemudian yang ketiga, saya juga menggunakan sebuah media, menggunakan LCD proyektor, di mana saya putarkan sebuah video. Nah, untuk LKPD anak-anak juga sesuai dengan kesiapan belajar, maka LKPD-nya juga berbeda Pak Baik.
Nah, di situ saya juga memasukkan profil belajar Pancasila di mana ada gotong royong dan bernalar kritis. Sehingga di diferensiasi kemarin saya terapkan diferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar menjadi 3 kelompok. Kemudian profil belajar Pancasila yang saya pakai adalah gotong royong dan bernalar kritis. Dan alhamdulillah berjalan lancar, anak-anak juga bisa menikmati pembelajaran dengan baik, hasilnya juga cukup baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Vivi, sangat luar biasa. Betul apa yang dikatakan Bu Vivi, dalam mengajar kita harus mengetahui dulu kompetensi siswa yang harus diajar. Kemudian kita menerapkan strategi apa yang pas. Agar apa? Agar siswa tersebut bisa mencapai tujuan dengan baik, tujuan pembelajaran dengan baik. Lanjut Bu Ida. Nah, inilah adalah dimensi pelajaran Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Ternyata kebutuhan kita tidak sama. Nah, ini menggambarkan jika kebutuhan antara murid satu dengan lainnya tidaklah sama tetapi berbeda. Nah, itu tugas kita adalah bagaimana bisa melayani perbedaan tersebut dengan baik. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kenyataannya hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda atau diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, tetapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, tetapi model berpikir menang-menang. Inilah respon atau kebijakan teori kontrol. Lanjut. Yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif punya arti dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri untuk memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita membangun kesadaran diri sendiri dari internal siswa tersebut. Agar apa? Agar dalam melakukan suatu tindakan mereka sudah bisa berpikir ulang. Oh, jika saya mau mencuri misalkan, berarti nanti ini konsekuensinya. Jadi kita tidak iming-iming, oh nanti sikap saya hukum loh. Tidak. Jadi kita memunculkan atau memunculkan dari dirinya sendiri. Jadi anak memunculkan kesadarannya sendiri. Jadi anak tersebut bisa terkontrol. Lanjut Bu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang digarisbawahi adalah memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita mengubah paradigma selama ini. Jadi bukan dari iming-iming, tapi kita dari diri sendiri anaknya. Bagaimana cara kita menyadarkan anak tersebut? Lanjut. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati
bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita samakan semua. Ya, tidak membedakan semua murid. Semua murid adalah sama. Contoh yang membedakan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian, Ibu Primarias Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain atau merendahkan, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Lanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Lanjut berbeda. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya, kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah contoh dari bertahan hidup. Jadi kita memerlukan itu semua. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, tentu kadang-kadang dalam kelas ada siswa yang tidak diterima oleh kelompok lain. Kadang-kadang begitu ya. Kira-kira kenapa? Nah, kita cari alasannya mengapa kok tidak diterima. Jika itu tidak terpenuhi, berarti yang tersebut tidak memiliki atau belum terwujud kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang dan diterima. Kemudian penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, dan didengar. Terus kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus kemudian terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tersebut, apa yang paling mendasar yang Bapak Ibu butuhkan? Kira-kira apa? Yang paling dasar. Kira-kira yang paling dasar apa dari 5 kebutuhan? Apa? Untuk saya pribadi, 5 kebutuhan dasar manusia itu bagi saya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi orang itu kalau orang hidup, kalau dia sudah disayang pertama dan juga diterima di lingkungan tersebut, maka secara tidak langsung dia pasti akan ingin berkembang. Tapi dari awal kalau orang ini atau peserta didik tidak disayang dan tidak diterima, otomatis dia sendiri merasa dia itu sudah tidak dibutuhkan. Jadi akan langsung bahwasanya paling menunggui, jadi bisa membuat down peserta didik. Bisa saya terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Huda. Ada lagi dari kelima kebutuhan dasar manusia yang mana yang paling penting menurut Bapak Ibu? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Mengapa alasannya apa? Kira-kira apa? Lagi bertahan hidup Oke. baru. Ayo alasannya. Aku kiki-kiki. Terima kasih Pak Farid atas kesempatan yang diberikan. Ya, kalau menurut saya, Pak Mir, 5 kebutuhan dasar manusia yang paling utama yaitu bertahan hidup, Pak. Ya. Misalnya tadi juga ada contoh, ada di salah satu kelas. Nah, anak itu katanya
berangkat tidak sarapan. Akhirnya dia menemukan makanan yang sudah dibuang sama temannya, yaitu tong sampah, sama dia diambil untuk dimakan. Nah, jika anak-anak jika tidak makan atau tidak sarapan, maka mereka tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, Pak. Misalnya kalau tak makan kan kita lemes, pusing, dan lebih parahnya nanti kita juga bisa pingsan seperti itu. Mungkin itu menurut saya, Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Kiki. Beri tepuk tangan. Nah, jadi setiap orang menyimbolkan berbeda. Ya, ada nanti yang Pak Huda kasih sayang dan juga kesenangan, terus kemudian Bu Kiki berarti itu. Kalau digambarkan deh, semua kebutuhan ini itu saling menopang satu sama lain, berkesinambungan atau bersinergi. Ya, seperti jadi semuanya saling berkesinambungan. Ibaratnya pondasi. Kalau pondasi salah satu tidak ada, bagaimana? Harus atau miring ya. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Jadi harus seimbang antara bertahan hidup, kasih sayang yang diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, lanjut Bu Hida. Nah, ini mengidentifikasi kebutuhan dasar. Nah, yang pertama, saya senang bermain. Nah, ini contoh yang bisa kita lakukan di murid kita. Nanti murid kita bisa checklist antara angka nomor 1, 2, dan 3. 1 itu tidak benar. Terus kemudian 3 itu atau 2 kadang-kadang nilainya 5 sangat benar. Jadi yang pertama, saya senang berteman. Kemudian mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Kira-kira nilainya berapa? Tuh Ibu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat siswa kita dalam memenuhi kebutuhan dasar. Nah, lanjut Bu Wida. Terus berikutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari motivasi perilaku ini yang pernah Bapak Ibu lakukan yang mana? Yang ekstrinsik apa yang intrinsik atau dua-duanya? Ada yang berpendapat? Ayo kira-kira sudah melakukan yang mana? Dua-duanya ya. Nah, kira-kira lebih bagus mana antara ekstrinsik dan intrinsik? Intrinsik. Nah, selama ini kadang-kadang kita begini. Ayo, kalau tidak mengejar PR nanti kamu akan saya hukum. Kira-kira itu yang mana? Ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik. Kalau intrinsik contohnya, kita memotivasi, kita memberikan contoh, kita selalu mendampingi dan menuntut. Ya, kita selalu mendampingi dan menuntut. Maka dalam anak tersebut akan timbul rasa kepercayaan atau rasa kepribadian yang lebih baik lagi. Nah, sehingga yang didapatkan adalah ketika anak tersebut melakukan sesuatu, mereka akan mikir dulu. Oh iya, kalau saya melakukan ini nanti efeknya seperti ini. Nah, sudah tahu. Berarti itu dari intrinsik kita membangun itu yang lebih baik. Lanjut Bu Wida. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, jadi saya lanjut, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jadi penghargaan tidak efektif. Mengapa ya? Karena ini penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, terus mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Jadi yang pertama, pengaruh jangka
panjang dan pendek. Kalau kita selalu kasih penghargaan, biasanya anak tersebut bagaimana kalau tidak dilakukan? Jangan ya. Terus kemudian penghargaan tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Kira-kira mengapa? Karena ayo yang tahu karena tidak apa? Yang ini penghargaan tidak efektif. Kira-kira mengapa kok tidak efektif? Karena anak akan bertindak baik seperti itu jika ada penghargaan. Nah betul. Jadi anak akan bertindak baik jika dikasih sesuatu yang dihargai. Nah yang kedua, yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ada yang tahu bagaimana artinya? Iya. Iri, dia jadi iri, Sosial. kesenjangan. Jadi biasanya misalnya contoh, anak A sama B, anak A dikasih penghargaan, anak B jelas iri. Mesti itu, aku gak tahu kadang-kadang ya. Nah itulah yang salah satu efek dari penghargaan. Kemudian mengurangi ketepatan. Terus kemudian menurunkan kualitas. Yang menurunkan kualitas biasanya jika tidak dikasih sesuatu maka anak tersebut akan mengerjakan pekerjaan dengan semaunya. Ala wong gak dikira apa-apa terus menurut anak tenang. Beda kalau dikasih sesuatu. Nah itu efek dari penghargaan. Terus kemudian mematikan kreativitas. Jadi anak tersebut jika tidak dikasih penghargaan maka akan pasif. Wes ngene ae mau tidak ada apa-apanya. Jadi mereka mati kreativitasnya, tidak mau, tidak ada motivasi dalam diri. Kemudian menghukum, terus tidak ada motivasi dalam diri. Terus kira-kira bagaimana yang baik? Kira-kira yang baik bagaimana? Nah, tentunya yang baik. Ayo ada pendapat kira-kira yang baik bagaimana? Ada usulan. Yang baik dalam penghargaan yang baik. Untuk menghindari penghargaan bagaimana cara yang baik? Jadi begini Bapak Ibu ya. Di kelas kita kan siswanya itu memiliki karakter dan unik semua. Ada yang rajin menyapu, ada yang biasanya matematikanya bagus, ada yang bakat membuat kreativitas seperti kelas saya itu tadi ya, membuat air terjun. Nah, untuk itu kita semuanya dikasih penghargaan pada waktu akhir. Pada waktu katakanlah pembagian rapot, katakan Adian diberi penghargaan. Siswa yang misalnya terkreativitas atau apa, nanti si B terbaik dalam matematika atau apa. Jadi begitu. Jadi semuanya dikasih. Karena apa? Karena kreatif, karena karakteristik siswa itu berbeda. Dan bakat dan minat siswa itu juga berbeda. Semua bakat anak itu berbeda. Jadi untuk itu kita harus mengapresiasi semuanya. Tidak boleh kita memberi penghargaan dalam akademik saja. Lagi berbeda. Nah, ini kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Terus kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang berikut ketiga bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Terus kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara mandiri. Dari ketiga tersebut mana yang paling baik kira-kira? Mana yang paling? Apakah hukuman? Apakah konsekuensi? Apakah restitusi? Kira-kira. Restitusi. Jadi restitusi adalah yang paling baik. Lanjut Bu Ida. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, manajer, dan teman. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Dari kelima posisi kontrol tersebut, mana yang posisi Bapak Ibu guru yang di mana? Penghukum, pembuat bersalah, pemantau,
Manajer atau teman? Teman. Teman, ada yang teman, apa lagi? Pemantau. Apa Pak? Teman. Nah, terus kemudian Bu Tuti apa Bu Tuti? Teman. Terus Bu Uda? Manajer. Bu Kiki? Teman. Bu Vivi? Yang mana posisi Anda sekarang? Bagian manajer, luar biasa sekali. Lanjut Bu Ida. Nah, contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap satu upacara bendera, dihukum hormat pada bendera selama masa jabatan adalah contoh dari penghukum. Lanjut. Berapa kali bapak atau bu guru memberikan kamu selalu saja membuat bapak atau ibu kecewa. Berarti ini adalah membuat merasa bersalah. Jadi anaknya tersebut merasa bersalah. Oh iya ya, saya salah itu. Ayo lanjut. Kasus siswa tidak sama gayanya deh, tapi contoh penerapan kasus yang berbeda. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Itu sebagai teman. Contoh dari posisi guru yang teman. Lanjut. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut koperasi, dipasang dan jangan diulangi lagi. Nah itu adalah pemantau. Terus kemudian terakhir manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah kira-kira dari kelima tersebut mana yang paling baik? Manajer. Nah. Tidak apa-apa masih proses. Karena apa? Karena untuk menjadi guru yang sempurna membutuhkan proses. Ya, kita juga butuh kolaborasi antar guru, antar dengan wali murid juga. Ya, jadi yang paling baik adalah manajer. Lanjut, kemudian, nah posisi kotor apakah aku? Saya kecewa sekali denganmu. Yang mana kira-kira? Kita lihat merasa bersalah, apakah betul? Nah betul, tepuk tangan. Lanjut Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Ada yang menghukum, ada yang apa lagi? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ini? Coba kita lihat. Penghukum, tepuk tangan luar biasa. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, kita lihat. Betul sekali. Lanjut, Bu Wida. Ayo, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Betul sekali. Lanjut. Kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Pemantau, kita lihat. Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti banyak yang sudah paham Bapak Ibu semuanya ya. Tinggal penerapannya. Ya betul ya. Kalau teori sudah paham, berarti kita tinggal aksi nyata. Lakukan perubahan demi masa depan anak didik kita. Setuju? Setuju. Lanjut Bu Ida. Nah yang terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa? Sebelum saya lanjut, saya bertanya dulu, mengapa keyakinan kelas? Karena kalau kita yakin jadi Sebentar, pakai mic ya. Nah, silakan. Terima kasih Bapak Nid. Mengapa keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas? Kalau menurut saya Pak Balir, keyakinan itu bahwa kita itu yakin, percaya bahwa itu yang kita laksanakan itu akan menjadi motivasi untuk kita. Kalau peraturan itu peraturan yang dibuat oleh atasan atau satu pihak, bukan kita bersama. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu Muda. Jadi keyakinan kelas tadi, Bu Muda berpendapat apa yang kita yakini maka apa yang kita lakukan. Kalau peraturan berarti tidak kita yakini, berarti dibuat orang-orang lain untuk mengatur kita. Untuk bersama.
Lanjut berbeda, kira-kira apa ya? Nah, karena keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kalimat negatif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat yang betul apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak terlalu banyak sekali. Jadi buatlah keyakinan sedikit, tapi bisa mewakili semua apa? Semua keyakinan yang kita inginkan dalam kelas. Yang kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi dalam pembuktian kelas kita tidak usah mencontoh dari sekolah lain atau kelas lain. Cukup kita saja. Cukup sesuaikan dengan kebutuhan kelas kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya dilibatkan. Yang pertama, misalkan kita sosialisasi dulu kepada anak-anak apa itu keyakinan kelas. Kemudian setiap anak disuruh untuk mengeluarkan pendapat atau idenya. Kira-kira keyakinan apa yang ingin diyakini yang dibuat. Semuanya menulis dalam kertas post-it atau tulisan di kertas biasa, tidak apa-apa. Nanti kita kumpulkan, kita pilah-pilah mana yang lebih penting dan kita yakini bersama. Begitu ya. Kira-kira di sini ada sudah membuatnya? Sudah ada deh. Nah, sudah ada. Lanjut berbeda. Nah, yang terakhir segitiga restitusi, ya, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang pertama langkahnya, deh. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu prosesnya. Lanjut berbeda. Nah, ini yang pertama menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagi dari proses pembelajaran. Nah, ini kira-kira ini yang dilakukan ya, membuat kata-kata seperti ini kira-kira ya. Tapi setiap guru berbeda. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu guru tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kalau ingat kata-kata ini, saya ingat pada salah satu guru. Ya, guru di sini biasanya melakukan seperti ini. Bu Tuti biasanya deh. Ya, Bu Tuti. Ayo, kamu tadi belakang apa? Kira-kira sama apa tidak? Begitu Bu Tuti deh. Nah, tepuk tangan untuk Bu Tuti. Bu Tuti adalah senior kita semuanya. Lanjut. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena kamu mampu melindungi hal yang penting buat kamu. Kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini validasi tindakan. Jadi tidak boleh langsung kita menyalahkan. Kamu itu tidak salah, ngotot lagi, nggak boleh. Jadi kita pancing atau motivasi dalam diri agar anak tersebut bisa leluasa untuk menyampaikan apa yang sudah diperbuatnya. Lanjut berbeda. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa keyakinan kelas kita. Nah, biasa begitu deh. Terus kemudian nilai-nilai apa yang menjadi kesepakatan bersama? Seperti apa gambar kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Kemudian terakhir, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita?
Nah, biasanya kita melakukan seperti itu. Lanjut Bu Rida. Nah, ini adalah video contoh penerapan segitiga restitusi yang mana ini tugas yang sudah saya kirimkan ke LMS. Nah, ini contoh penerapan segitiga. langsung Ini sebentar. contohnya kata-katanya boleh sendiri. Ya, tadi suruh bikin laporan ke saya. Katanya kamu kan bisa berangkat ke sekolah yang bukan sekolah. Sebenarnya, coba kamu ingat, kamu sudah datang setelah berapa kali ke sekolah? 3 kali. Kenapa kok sampai 3 kali? Oh, jadi kamu sering belajar main HP dan disuruh malam, akhirnya kamu kebangun kesiangan. Iya begitu. Nah, menurut kamu rugi apa tidak? Rugi. Nah, sekarang coba ingat-ingat keyakinan Tuhan apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Nah, kalau penting, kamu harus bisa menghargai waktu, harus menata kembali pola hidup di rumah. Nah, menurut kamu tindakan kamu salah atau tidak? Nah, kalau salah, hal apa yang akan kamu perbaiki untuk lebih meningkatkan disiplin lagi? Oh, jadi begitu ya. Jadi kamu tidak tidur malam lagi, tidak main HP sampai malam. Jadi begini, main HP boleh, tetapi ada waktunya. Sehari harus dibatasi. Kamu harus bisa membatasi waktu antara main HP sama belajar. Ya, gunakan waktu luangmu untuk belajar. Jadi kamu tadi tidak akan mengulangi lagi dan akan tidur sesuai jadwal. Nah, sekarang kamu tidur jam berapa kalau begitu? Jam 9 sudah tidur. Ya, jadi penting waktu istirahat. Gunakan waktu istirahat, jangan untuk main terus. Nah, sekarang kamu bisa kembali istirahat lagi. Terima kasih. Semoga kamu kedepannya lebih disiplin lagi. Terima kasih. Silakan kembali lagi. Oke, lanjut. Ini tadi adalah contoh siswa yang sering terlambat karena selalu main HP, jadi sampai larut malam. Dan juga orang tuanya sudah WA ke saya dan meminta bantuan agar anak tersebut sadar. Lanjut Bu Bida. Ini adalah umpan balik dari siswa yang sudah direstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangga, saya senang sekali bisa berkonsultasi dengan Pak Farid karena saya bisa mengatur jadwal saya sehingga saya bisa disiplin dan datang ke sekolah dan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut. Ini adalah tadi ada umpan balik. Nah, sekarang ya, menginjak sesi terakhir. Nanti Bapak Ibu semuanya akan saya minta bantu untuk menjawab soal yang sudah saya tampilkan. Yang pertama, apa yang Bapak atau Ibu peroleh dari pemaparan materi yang telah disampaikan? Kemudian, rencana tindak lanjut apa yang Bapak atau Ibu akan lakukan dalam menerapkan disiplin positif di sekolah? Oke. Nanti saya akan beri kertas, boleh ditempel di papan atau kertas yang sudah disediakan.
Nanti kalau sudah selesai, boleh ditempel. Undangan akhir sana, undangan alira, kami ketahui, wakil, cekne, teko. Nanti manual. Sambil menunggu saya bacakan ya. Kesimpulan dulu, belum ada yang kesimpulan kira-kira. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan apa kira-kira? Kesimpulan belum ada, yang masih tidak lanjut saja. Silakan berbicara. Nah, ini saya baca sambil menunggu yang lain. Kesimpulan yang pertama dari Bu Wida, dalam menghadapi suatu kasus pada siswa, kita tidak boleh serta-merta menghukum atas kesalahan yang dilakukannya, tetapi harus memvalidasi dulu kenapa dia bisa melakukannya. Nah, betul sekali ya. Ada lagi kira-kira yang mau mengumpulkan? Nah, yang kedua rekan tidak lanjut. Nah, ini sudah ada beberapa. Yang pertama, ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, maka kita lakukan sedikit restitusi, kemudian menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tertaut dalam profil pelajaran Pancasila. Ada lagi juga yang berpendapat cara mengatasi siswa yang bermasalah dengan cara yang benar, kemudian menangani siswa sesuai dengan cara yang benar. Terus terakhir ini, cara mendisiplin siswa anak-anak dengan baik. Sedikit saya akan melakukan seperti yang disampaikan oleh pemateri. Nah, tepuk tangan. Nah, ini ada lagi ini, tepuk tangan ya. Nah, ini kesimpulan. Untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif, kita harus melakukan segitiga restitusi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan menjadi guru yang amanah, sehingga kita bisa mengantar murid-murid kita menuju ke arah yang lebih baik dan menuju kesuksesan. Nah, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak, saya akhiri. Semua sudah pas? Makan ikan sambal terasi. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.